Bismillahirrahmanirrahim. Teringat dengan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis ini pernah disampaikan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafiz di khutbah Jumat 2012 di Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Beliau mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mengumumkan pernikahan dan kumandangkan dengan memukul rebana atau hadroh serta syair pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis juga menyuruh kita sebagai umat untuk menjauhi acara-acara pernikahan yang menyerupai Yahudi dan Nasrani, yang di dalamnya ada seperti musik-musik yang mengandung syahwat dan kelalaian maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib, Banten, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita seluruh jemaah para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam hari ini di Mushola Baitul Jannah Kampung Tanjung Jaya, RT 01 RW 06 lingkungan Kambang, Jombang, Kota Cirebon, dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Dan alhamdulillah kita semua masih diberikan rahmat dan inayah, nikmat sehat, nikmat keberkahan rezeki dan panjang umur, sehingga kita semua para jemaah serta warga dapat hadir pada malam hari ini dengan penuh kebahagiaan dan dengan penuh limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita daripada zaman jahiliyah, zaman kegelapan, sehingga menuju kepada zaman yang terang benderang seperti yang kita nikmati pada malam hari ini dan sekarang ini. Semoga dengan salawat dan salam kita dijabah oleh Allah dan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustaz Abdul Ihsan Diryati, yaitu Khatibul Majelis Ta'lim Subhanal Mustafa Tangerang, yang kami hormati dan kami muliakan Khatibul Majelis Zikir Ratib Banten Al-Ustaz Diki Firmansyah Cirebon, yang kami hormati juga Ketua RT, Ketua RW RT 01, RT 06 Kampung Tanjung Jaya, Lini Kambang, Kecamatan Jombang, Kota Cirebon, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh militer, dan seluruh unsur-unsur daripada kemasyarakatan yang ada di lingkungan Kambang ini. Juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh organisasi dari perwakilan organisasi perantauan Minangkabau Kota Cilegon, yaitu dari Ikatan Keluarga Minangkabau, juga dari organisasi sosial Solong Sayo Sakato dan yang lain-lain, dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami atas perkenannya hadir pada malam hari ini.
juga yang luar biasa yang sangat kami hormati dan kami banggakan dari organisasi sosial Persatuan Warga Tanjung Alai Kota Cilegon Berak, juga dengan sangat kami banggakan yaitu keluarga Kampung Tanjung Jaya RT 01 RW 06 lingkungan Cikambang Kota Cilegon, dan yang sangat-sangat kami banggakan seluruh kepanitiaan peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari DKM Mushola Baitul Jannah dan kepengurusan lingkungan RT 01 ini. Juga seluruh para hadirin yang telah berkenan hadir, kami ucapkan ribuan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan di sana sini. Kami hanyalah makhluk, Allah dan seluruh makhluk juga mempunyai kekurangan. Kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita berpanjang lebar, acara selanjutnya yaitu langsung kepada acara inti tausiah agama atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ibnu Hisam Dimyati, Khadimul Majlis Ta'lim Subhanul Mustafa Tangerang. Dan bagi kita semua, marilah kita simak dan kita dengarkan baik-baik. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dan ilmu yang bermanfaat dari guru kita ini. Kepada Al-Ustadz Ibnu Hisam Dimyati dengan segala hormat kami persilakan. Udah pada ngantuk belum? Salawatan dulu, salawat ya semuanya. Ini bulan-bulan barokah, ini bulan-bulan istighfar, ini bulan-bulan Allah. Siapa mengucapkan doa ini, Allah beri keberkahan di bulan Rajab, Allah beri keberkahan di bulan Syaban. Insya Allah Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Semua kita bersuara, semuanya kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balighna
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak, sepi benar yang jawab salah. Doain jangan. Yang kagak jawab salam doanya apa? Soalnya ini kawin lagi. Yang jawab salam mudah-mudahan Allah beri keberkahan rezeki dunia dan akhirat. Yang kagak jawab salam mudah-mudahan mau jawab salam. Karena salam adalah doa, maka insya Allah segala doa kita untuk keselamatan kita, keberkahan kita, Allah turunkan buat kita semua. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna wa awjabana bil ibadah walladzi an'amana bi ni'matil mahabbah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Fanas'alullahu subhanahu wa ta'ala al-hidayah wal mahabbah wal ma'rifah wal hidayah wal inayah wal istiqamah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah amin adama fi ilmillah amin salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Amma ba'du faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah wa qala nabiyyukum Muhammad inna awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salatul maktubah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziyadatul habaib fudala wal asatid wal ulama syurafa wal hadirin wal hadirat al a'izza al ahibba rahimakumullah. Yang saya hormati dan yang kita muliakan, yang saya cintai, yang begitu penuh saya haturkan rasa rindu saya kepada beliau, guru kita bersama Murabbi Ustaz Diki Firmansyah, mata'anallahu bituli hayati. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat afiat. Allah beri keberkahan untuk rezeki serta keluarga. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan Habib Syamsul, Ustaz Hajizi, semua para asatid, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat beliau semua. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para warga mana nih? Kampung Jaya. Kampung Tanjung Jaya. Oh ini yang benar, yang mana yang benar? Oh ini Kampung Tanjung Jaya, Kelurahan Sukma Jaya, Kecamatan Jaya-Jaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Kita berdoa mudah-mudahan kampung ini Allah beri keberkahan, Allah turunin ampunan, yang belum kaya Allah
utang kenceng banget. Amin. Yang belum nikah biar nikah. Yang ngomong biar cepet nikah. Ya Rabbal. Kemudian segenap para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden, yang menguasai negara, yang menguasai Asia, yang menguasai dunia, semuanya mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan afiat. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk serta mahabbahnya kepada beliau-beliau semua. Sehingga kita punya pemerintah, pemerintahnya jadi pemerintah yang adil. Sehingga kita punya pemerintah dan kita punya negara, Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan keberkahan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para jamaah Majelis Ar-Ratib Banten Indonesia, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para muda-mudi, para santriawan, santriawati yang punya hajat pulang dari sini hajatnya dikabulkan. Amin. Ini malam kita sudah masuk di penghujung daripada bulan suci Rajab, bulan yang Allah muliakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sebagaimana Allah taala jelaskan di dalam kitabnya yang agung, ayatnya yang suci, Allah taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan-bulan yang Allah tetapkan sejak daripada penciptaan langit dan bumi, penciptaan siang dan malam, Allah tetapkan bilangan-bilangan bulan tersebut sebanyak 12 bulan. Yakni di antara 12 bulan tersebut, 4 bulan di antaranya adalah bulan yang disucikan dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita ketahui saudara hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan, 3 bulan yang pertama ini adanya bulan secara berdempetan. Ada bulan 3 ini, 3 bulan yang harus kita ketahui ini adanya bulan yang ada yang Allah tetapkan sebagai bulan suci. Ini berdempetan, berdampingan adanya. Yang pertama bulan apa? Yang pertama bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga bulan Muharram. Dan kita ada di salah satu bulan yang Allah sucikan, agak sedikit jauh jaraknya di antara 3 bulan tersebut, yakni bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Dan insya Allah siapa orang yang berbuat baik dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Siapa orang yang melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, Allah lipat gandakan, Allah beri keberkahan buat dia. Terlebih lagi ini bulan sebagaimana sabda Nabi yang dikutip dari kitab Durratun Nasihin, bahwasanya ala inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah, adalah bulan yang dicintai oleh Allah, adalah bulan yang disenangi oleh Allah, dan Sya'ban adalah bulan yang disenangi oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling disenangi dan yang paling dicintai oleh umat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Rajab merupakan bulannya Allah, bahkan sampai dikatakan oleh para ulama usholihin bahwasanya bulan Rajab adalah syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan yang tepat untuk bertaubat, bulan yang tepat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita insan, kita manusia, banyak dosa, banyak maksiat, banyak salahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana qasidah yang sudah kita bacakan bersama-sama, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu 'indallah, innal musiina qad ja'u li dzambiya astaghfirullah. Ini Imamul Haddad, Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, beliau dalam syairnya mengutip, ya sayyidi ya Rasulullah, wahai kekasihku, wahai tuanku ya Rasulullah, wahai Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, wahai sayyiduna Muhammad, sesungguhnya ya sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, wahai yang memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, innal musiina qad ja'u. Sayyidina Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, cucu Rasulullah, seorang aulia Allah, seorang wali min auliyaillah, seorang habib, seorang cucu keturunan Nabi, ini mengakui dirinya dosa. Innal musiina qad ja'u. Ya Rasulullah, aku ni Abdullah bin Ali Al-Haddad datang kepadamu dengan membawa segumpal dosa, dengan membawa banyak kemaksiatan.
wasilah aku diampuni dosa aku oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang kita ketahui Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau adalah walinya Allah taala, bahkan dijuluki bil irsyad wa gusulibat wal bilad, makamnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar kata mata zahir beliau buta sejak dini, akan tetapi Allah taala buka mata batinnya, buka mata jiwanya, sehingga di umur yang masih belia sudah hafal Al-Qur'an sebanyak 30 juz. Masya itu Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Manggilnya orang dulu sakti-sakti, sakral-sakral, keramat-keramat. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad belum sempurna umurnya 10 tahun udah hafal Al-Qur'an. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtudron, yang sering kita bacakan maulidnya, yang sering kita bacakan riwayatnya, yang sering kita baca qasidahnya, belum sempurna umur 20 tahun udah bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Orang-orang dahulu sakti-sakti, keramat-keramat. Oleh karenanya patut bagi kita untuk mengikuti para jalan orang-orang terdahulu kita, para salafun salihun, agar apa? Agar minimal kita bisa mendapatkan nadrah mereka, sehingga kita diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya oleh karena itu kita punya guru murabi Ustadz ini sering ngajak kita untuk ngaji, sering ngajak kita untuk istiqamah. Terlebih lagi di bulan-bulan Rajab, bulan mulia, bulan penuh ampunan, ngajak kita untuk banyak-banyak bukan ngagibah, tapi ada anak-anak zaman sekarang, ayo semuanya kita sama-sama bukan ngaji, dengan pengajian-pengajian yang semacam ini hidup kita selamat dunia dan akhirat. Karena apa? Yang bisa menjamin ini adalah perahu keselamatan, adalah baginda kita Nabi Muhammad. Menjalas jalan siapa orang yang duduk dengan para ulama salihun, dia di hari kiamat akan diduduki oleh Allah bersama para mereka orang-orang saleh. Guru kita murabi sering duduk dengan para ulama. Alhamdulillah, terkadang rezeki sudah Allah tetapkan buat kita. Ketika saya berkeringat, sudah ada yang menyediakan di situ. Masya Allah. Saya cuma bergumam dalam hati, perasaan panas benar begitu. Allah kabulkan lewat perantara hamba-Nya. Masya Allah. Begitu kira-kira. Ini namanya barokah. Ini namanya bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meminta ampun, siapa yang beristighfar, siapa yang mohon tobat kepada Allah, Allah bukakan pintu taubat seluas-luasnya dari hamba-Nya. Ketahuilah, ini kita manusia banyak dosa, insan yang penuh salah, manusia penuh kekurangan, maka sepantasnya dan selayaknya bagi kita sebagai manusia mengakui segala kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, manusia sejatinya dia bisa disebut manusia apabila dia sejatinya memiliki kekurangan dan mengakui kekurangan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendiriannya. Makanya kita sering sekali tertipu dengan wajah kita, tertipu dengan pakaian yang kita kenakan, pakaian yang kita kenakan rapi, pakai peci, pakai gamis, pakai sarung, pakai imamah dan sebagainya. Kita sering tertipu. Dalam kesendirian kita jarang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, dimulai dari detik ini kita bertekad dalam diri kita sendiri untuk memperbaiki iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiada kita wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada satu peristiwa yang mana peristiwa ini tidak pernah terjadi pada manusia manapun, pada siapapun kecuali kita punya Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa yang begitu agung, satu perjalanan yang begitu luar biasa, perjalanan Isra wal Mi'raj, perjalanan horizontal dan perjalanan vertikal menuju ila hadratillah azza wa jalla, mendapatkan satu perintah yang begitu agung, yang begitu luar biasa, yang begitu banyak manfaat, yang begitu banyak manfaat, yang betul-betul bisa menggembirakan hatinya dan hati kita sebagai umat beliau. Perintah apa itu? Adalah perintah ngomong masalah salat.
ini waktu, ini malam adalah malam yang dimuliakan oleh Allah. Karena kenapa? Sejatinya ini waktu masih di bulan Rajab. Detik-detik kita memperingati 28 Rajab, peristiwa yang begitu agung. 27-28 peristiwa yang begitu luar biasa adalah peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan di dalam kitab Ad-Daiba'i disebutkan peristiwa tersebut begitu singkat, saking singkatnya ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj pulang dari Isra wal Mi'raj, kasurnya masih hangat. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita analogikan seperti ini. Umpamanya kita baru bangun tidur. Ini pada punya kasur kan di rumah? Tidur di mobil pakai kasur? Pakai kasur. Nggak ada yang tidur di jalan, kakak? Nggak ada yang dikunci rumahnya mobilnya, kakak? Ada maksudnya berarti ya? Umpamanya kita tidur di kasur, bangun tidur dari kasur, kita pegang kasur kita, hangat apa dingin? Hangat apa dingin? Kalau kasurnya dingin, pasti dicurigakan orang tersebut. Bisa jadi meninggal dulu. Benar gak? Orang meninggal dipegang kasurnya hangat atau dingin? Pernah ngerasain? Oh enggak, belum pernah ngerasain meninggal? Mudah-mudahan maafnya Rasul tadi mas. Bahkan dikatakan ketika Rasulullah mengalami peristiwa Isra wal Mi'raj, bangkit dari tempat tidurnya sampai kembali ke tempat tidurnya, tempat tidur tersebut, kasur tersebut, tempat tidur baginda Nabi masih hangat sebagaimana Nabi baru bangun tidur dari kasurnya. Sallallahu Muhammad. Berarti otomatis hadat taklil min qissatil Isra wal Mi'raj Sayyidina Muhammad. Ini penyelidikan waktu, penyelidikan malam dari peristiwa dan perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu singkat. Makanya berapa banyak orang murtad, berapa banyak orang keluar dari agama Islam di antara sahabat Rasulullah ketika mendengar peristiwa ini, karena mereka menggunakan dan mencerna peristiwa ini menggunakan akal mereka, menggunakan logika mereka. Oleh karena logika nggak akan pernah sampai, akal nggak akan pernah muat untuk menerima satu peristiwa yang begitu agung, peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh karenanya peristiwa yang semacam ini kudu diterimanya pakai hati iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila Allah sudah ingin sesuatu terjadi, maka dia adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab firman-Nya kun fayakun, apabila Allah sudah berkehendak jadilah, maka tiada yang mustahil bagi Sang Maha Kuasa, Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dan dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut, Allah taala perintahkan satu perintah untuk umat Islam, untuk umat Nabi Muhammad, untuk kita semua umat akhir zaman, yakni perintah salat 5. Perintah salat 5. Pernah ada satu jamaah saya, mereka menyebut diri mereka Jam'iyah Al-Tololiyah. Begitu kurang lebih. Mereka menyebut nama mereka Jam'iyah Al-Tololiyah karena kenapa? Sangat awam terhadap agama, sangat bodoh terhadap agama. Pertanyaannya polos semua. Begini pertanyaannya, Ustaz, saya pengen dapat pahalanya lebih banyak, saya pengen dapat keberkahannya lebih luar biasa. Boleh gak sholat subuh 2 rakaat dan 3 rakaat? Boleh gak kira-kira? Boleh gak kira-kira? Kan nambah pahala. Kagak boleh. Karena sudah ditetapkan syariat sholat subuh. Begitu. Ada yang bilang lagi dan ada yang nanya lagi, Ustaz, gimana kalau sholat maghrib digabung sama sholat isya? 3 tambah 4 jadi 7. Jadi kagak ada tanya-tanya, bablas semua. Nah ini mereka menyebut diri mereka Jam'iyah Al-Tololiyah. Perkumpulan orang-orang awam dan bodoh. Begitu kurang lebihnya bahasa halusnya. Nah inilah kita mengkaji sesuatu dengan ilmu, dengan guru yang sanadnya tersambung sampai Rasulullah, agar apa? Tidak tersesat ketika belajar syariat. Betul tidak? Betul tidak? Karena hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya pernah menemukan satu peristiwa yang begitu luar biasa. Saya kaget. Saya ketika dakwah di salah satu kota di Jawa Tengah, itu ada satu masjid yang memerintahkan jamaahnya untuk senantiasa sholat qashar jamaah. Padahal mereka mungkin, nah ini orang nggak belajar syariat, semua di qashar jamaah aja, enak bener sholat kayak begitu. Sholat, kalau kita mau sholat, hati kita perlu ikhlas. Kadang kita terpaku sama hati ini. Hati kadang suka kagak ikhlas. Umpamanya begini, sholat zuhur, beres sholat zuhur, mau aja nasar. Rasanya baru sholat zuhur, mau aja nasar.
besar. Begitu yang begini kurang ikhlas namanya hatinya. Kalau hati ikhlas ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, dia memenuhi dan segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sejatinya orang-orang yang sholat di awal waktu, orang-orang yang segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika azan berkumandang, ini orang termasuk orang yang akan segera dan dipercepat terkabulnya hajat-hajat di dunia dan akhirat. Makanya, nih, cara supaya hajat, kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya cita-cita dikabulkan, cepat dikabulkan sama Allah Ta'ala, prioritaskan Allah daripada segala sesuatunya. Terkadang kita lain, kita beda. Azan maghrib berkumandang, yang diprioritaskan sama ibu-ibu, film ikatan jin, film ikatan jin, nonton film ikatan cinta, nonton Mas Al, nangis-nangis. Itu ibu datang azan isya, nanti dulu dah, di pause dulu, di tapping dulu. Ada apa? Ada Liga Champion. Jangan lupa nonton Liga Champion dengan kacang Garuda. Contohnya kayak begitu. Malaman dikit, MU lawan Barca, MU kalah. Dia pendukung MU, akhirnya nangis-nangis. Kenapa MU mesti kalah? Kurang doa apa saya ya Allah? Doa apa, kurang doa apa? Sholat bisa juga kagak. Malaman dikit lagi sedang baper-bapernya MU kalah sama Barca. Temannya ngajak, weh main slot yuk. Nah, judi lagi aja. Main judi, main gaplek, main judi, main domino, dan segalanya. Habis waktunya buat judi, habis waktunya buat hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ingatlah pesan Romawi Rama. Judi. Paham semua ya? Ingat, judi adalah mudarat. Judi adalah perkara yang bisa menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Watrukuhu, maka tinggalin yang namanya judi. Keceplosan aja. Nah, oleh karenanya banyakin hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita, menambah manfaat buat dunia dan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita perbaiki, salat mulai kita ikhlaskan dari dalam hati. Terkadang ke salat kita suka banyak yang menghalangi kita buat salat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya kita suka lalai di dalam salat kita mulai Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, dalam hatinya ya Allah. Barisan 200 di mana ya? Betul. Masa tadi 100.000, ada 200.000 di kantong. 100.000 pertama, 20.000 buat beli bensin, 20.000 buat beli cabe, 20.000 buat beli daging, 20.000 buat beli chicken. Sisanya berapa mana ya? Lupa dia nih. Pas begitu salam dia baru ingat, oh iya ada di bawah bantal. Ini setan namanya saya. Asal bener setan ini. Itu namanya setan, menggoda hati manusia agar sholatnya tidak khusyuk, tidak hadir hatinya di dalam sholat. Namun ini terkadang juga manusia lalai ketika sholat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan kunci motor buat orang mana ya? Mau kunci motor gua udah di kantor. Tak kayak mana ini, harus kemana ini motor? Yang diingat ketika sholat kunci motor. Jadi sholat itu sebetulnya untuk mengingat Allah, bukan untuk mengingat kunci motor, Bu. Dan sholat sejatinya untuk mengingat Allah, bukan mengingat utang. Ada yang ingat utang lagi sholat? Banyak. Ada yang ingat gaspol lagi sholat? Kredit mau lunas, kontrakan mesti bayar, mau bayar 3 bulan. Ini gimana ya Allah? Alhamdulillah. Barusan gue baca sampai mana ya? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abud. Baca surah Al-Kafirun 1 jam kagak beres. Pulang balik di situ aja ayatnya. Gara-gara ketika sholat ingat sama dunia. Ketika sholat yang diingat bukan Allah, yang diingat harta, yang diingat tahta, yang diingat jabatan, wanita, istri kita, suami kita. Lagi bawa balik-balik ya Allah, bagaimana ya Tuhan ya Allah. Gitu. Makanya sholat mulai kita perbaiki. Sebagaimana judulnya, ini ada judul hebat.
Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu sebagai aktualisasi Isra Mi'raj. Tahu aktualisasi apa artinya? Ada yang tahu di sini? Ini ngomong ngasih judul, tahu kan ini? Aktualisasi itu apa? Memanfaatkan satu peristiwa, memanfaatkan satu momen dengan sebaik-baiknya, aktual secaranya nyata. Isra Mi'raj satu peristiwa yang begitu agung. Perintahnya sholat 5 waktu. Maka kita aktualisasikan Isra dan Mi'raj, yakni kita sholat 5 waktu dengan sebenar-benar. Sholat 5 waktu yang benar, kita kerjain yang benar. Jangan asal-asalan, jangan sholat terburu-buru, terbirit-birit. Kadang begitu. Saking kunci motor masih gantung di atas motor kita sholat. Udah kayak orang nyebrang. Tahu orang yang putih tol bawa 180 km mobil, tahu begitu hitungannya. Ibarat kalau orang sholat kayak gitu, gara-gara kepikiran kunci makanya besok-besok kalau sholat jangan mikirin kunci motor, yang mikir kunci mobil. Biar yang tidak punya mobil besok dapat mobil. Doa sama Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Kita sungguh-sungguh hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati kita khusyukkan. Untuk apa? Untuk betul-betul takarrub kita, merasa diri kita hina, diri kita rendah di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah, maka Allah sudah kasih isyarat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah lah yang kita sembah dan kepada Allah lah kita memohon perlindungan serta pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita punya hidup dikasih kemudahan, dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar hidup kagak berat-berat amat, biar hidup kagak ngenes-ngenes. Begitu. Udah hidup pas-pasan, utang di mana-mana, kontrakan belum bayar 3 bulan, lagi kagak pulang-pulang, anak pada korengan, pada cacingan dan segala macam. Punya enggak yuk? Hidup punya enggak? Punya hidup. Karena kenapa? Mungkin kitanya belum dekat sama Allah Subhanahu. Kalau kita sudah dekat sama Allah, kita sudah banyak memanfaatkan waktu kita untuk Allah. Insya Allah Allah kasih jalan keluar sebagaimana surah At-Talaq Allah jelaskan ayat 12. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala sudah kasih jalan keluar di dalam surah At-Talaq. Allah, siapa orang yang mau bertakwa, yang mau taat, yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhrajan. Kalau dia punya masalah, Allah kasih jalan keluar. Kalau dia lagi galau, Allah kasih senang hatinya. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya saya doain mudah-mudahan yang hadir nih jamaah semua malam hari ini besok rezekinya ngalir. Amin. Besok rezekinya banyak. Amin. Besok rezekinya melimpah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau minta jangan tanggung-tanggung sama Allah. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha mulia, muliakanlah hamba, berikan hamba duit yang banyak. Begitu. Doa sama Allah jangan tanggung-tanggung. Yang pengen pergi umroh, pergi haji, dalam hati kuatin, ya Allah, hamba niat tahun ini mau pergi haji lillahi ta'ala. Kita berangkat apa kagak? Kita berangkat apa kagak? Syaratnya apa? Jual tanah dulu. Terkadang orang tua kita, orang-orang tua kita dahulu, dia bela-belain saking pengen ibadah, saking pengen taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen pergi haji sampai jual sawah, sampai jual tanah. Yang penting dia bisa ibadah memenuhi rukun Islam yang kelima. Ini apa? Pergi haji bagi yang mampu. Dia mampu-mampukan, padahal belum tentu dia mampu, tapi dia mampu-mampukan, dia usahakan. Karena apa? Dia khalis, ikhlas lillahi ta'ala. Maka ketika dia pulang haji, Allah gantikan rezekinya berlipat-lipat kali ganda. Nah, beda sama orang-orang zaman sekarang, rata-rata maaf kata pergi haji cuma buat posting di Instagram. Alhamdulillah ini, alhamdulillah ini depan Ka'bah ini. Alhamdulillah udah depan makam Rasulullah begini. Alhamdulillah udah di Jabal Rahmah begini-begini. Begitu buatkan selfie-nya umat akhir zaman. Alhamdulillah ini. Makanya kesadaran untuk betul-betul taat kembali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sangat minim. Oleh karenanya saya menasihati diri saya pribadi, dan saya bukan untuk menggurui, akan tetapi kita menasihati bersama-sama buat jamaah-jamaah semua, buat teman-teman dan rekan-rekan semua.
Ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki niat kita, perbaiki hati kita beribadah ikhlas lillahi taala. Insyaallah salat kita Allah perbaiki, hidup kita Allah perbaiki, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dan dibangkitkan di hari kiamat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apalagi di zaman sekarang, zaman di mana umat banyak yang lalai, zaman di mana umat banyak yang meninggalkan sholat. Benar apa kagak? Benar apa kagak? Kita kalau lihat musola, orang kalau sholat subuh ada berapa saf kira-kira? Ada yang cuma 1 saf doang, ada yang cuma 2 saf doang. Syukur-syukur kalau musola tersebut penuh dengan anak-anak muda. Tapi jarang terjadi di akhir zaman. Na'udzubillah min perkara yang menurut kita ini ringan. Sholat subuh berapa menit kira-kira? Ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 1 jam. Ada nggak? Sholat subuh 1 jam ada nggak? Dulu sahabat-sahabat Rasulullah itu kalau sholat kadang ada yang baca 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kira-kira kalau di sini ada yang begitu nggak? Ada yang begitu nggak? Sanggup nggak? Terus ketika dia baca Fatihah, dia baca surah, lagamnya lagam qori. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat kira-kira jadi jamaah jadi makmum buat kira. Kakek-kakek di belakang begini kan. Ini umat akhir zaman banyak yang meninggalkan sholat, banyak yang meremehkan dan melalaikan sholat. Padahal sholat kagak lama-lama banget. Sholat kagak lama-lama banget. Sholat sebentar, tapi banyak di antara kita yang lalai. Udah lalai umat akhir zaman, dibikin penasaran dan dibikin bingung sama salah satu statement pemerintah. Kalau azan nggak boleh kencang kan? Ada yang ngomong kayak gitu ya? Suara azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Ada yang jawab naum. Begitu. Sholat lebih baik daripada tidur. Itu setan yang di sini. Kadang begitu, ketika azan subuh mulai berkumandang, hayya 'alas shalah, tarik selimut. Hayya 'alas shalah, balik badan. As-salatu khairum minan naum, tutup bangku pakai bantal. Akhirnya kagak sholat subuh. Na'udzubillah ini. Udah mah azan sekarang kencang aja, anak muda banyak yang lalai, anak muda banyak yang masih tidur. Apalagi kalau suara azan dikecil, makin banyak yang datang ke masjid. Kagak ada yang datang. Na'udzubillah ini. Segitu toa udah di mana-mana. Di musola ada toanya kira-kira. Ada toanya. Umpama di musola ada toanya 4 biji. 4 biji aja anak muda yang masih banyak yang kagak bangun. Gimana kalau toanya dikurangin jadi 2 biji? Padahal kagak makin pada kagak bangun. Ibu-ibu yang tadi rajin sholat subuh, dengar tarhim subuh, langsung menuju musola, langsung menuju masjid. Nenek-nenek ambil masjid. Nenek-nenek biasanya udah sikap duluan bawa senjata. Ambil masjid tidur lagi. Di rumah saya begitu. Nenek-nenek bawa senjata, udah. Assalatu wassalamu alaikum. Nenek sikap bener nih. Bawa senjata, bawa tasbih. Sampai masjid tidur. Alhamdulillah, kenapa? Minimal dia mau ke masjid. Biar kata sampai masjid itu biarin aja. Ini ditambah lagi speaker kagak boleh kencang-kencang. Sholawatan minimal 10 menit. 10 menit sebelum ajar, kalau lebih nggak boleh nanti pidana. Jadi kalau ada anak-anak ibu sholawatan di masjid setengah jam sebelum ajar maghrib, kalau ketahuan nanti masuk penjara. Mau nggak? Begitu peraturan yang ada di akhir zaman ini. Mari kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan mereka hidayah. Allah berikan mereka ini taufik dan petunjuknya. Biar tidak sembarangan ngasih statement dan tidak menyesatkan kita sebagai umat akhir zaman. Takbiran dibatasi sampai 10 doang. Benar gak? Jadi kalau ada yang takbiran lebih dari 10 dan ditambah lagi, urusannya pidana lagi, pasal lagi, penjara lah. Kan gak enak dan gak lucu. Masuk penjara, cuy lu masuk penjara gara-gara apa? Lu lagi ayam. Tanya lagi teman sebelahnya. Ente masuk penjara kenapa? Takbiran. Ngejauh nenek.
Kemarin udah nenek. Yang satu lagi ditanya, ente kenapa masuk penjara? Takbiran. Ya takbiran masuk penjara. Di sebelahnya ditanya lagi, kenapa masuk penjara Bang? Ajarnya kekencangan. Satu lagi masuk penjara kenapa? Sholawatan 15 menit sebelum azan maghrib. Begitu. Ini adalah peraturan-peraturan yang harus ditinjau ulang kembali. Makanya kita minta sama Allah. Kita rakyat biasa, nggak punya kekuatan apa-apa. Yang kita bisa cuma minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan mereka hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan mereka petunjuk. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, ketika melihat kemungkaran memang wajib untuk mencegahnya. Tapi apabila kita tidak mampu untuk mencegahnya, cukup kita doakan mereka. Kita umat Nabi Muhammad, mereka umat Nabi Muhammad, sesama umat Nabi Muhammad, jangan sampai kita berantem. Jangan sampai berantem, jangan sampai berdebat. Karena apa? Nabi tidak suka. Nabi sesungguhnya Nabi rahmat, Nabi yang penuh kasih sayang. Nabi Muhammad SAW berharap kita semua untuk senantiasa kokoh pegang satu pegangan tali. Ini apa tali? Yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tali yang semuanya bermuara kepada kalimat tauhid. Tali yang semuanya bermuara kepada ikatan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ikatan cinta kita punya Nabi, baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya, dengan pertemuan malam hari ini, pengajian taklim malam hari ini, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki nasib kita, hidup kita, ibadah kita, takwa kita kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah isi hati kita dengan penuh mahabbah dan cinta. Allah berikan kepada kita taufik wal hidayah serta inayahnya kepada kita. Dan mudah-mudahan yang sholatnya belum lempeng, sholatnya belum benar, Allah jadikan sholatnya benar. Allah jadikan sholatnya lempeng. Yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong, mudah-mudahan besok-besok sholatnya sempurna. Yang puasanya bolong 3 buku. Ya. Yang sahurnya mengaku sahur, siang-siangnya menongkrong di atas warteg. Itu kalau bulan Ramadan saya itu suka heran. Warteg itu kan ditutup tirai, tapi kenapa ada kaki di bawahnya? Dan kenapa banyak motor? Saya kira warteg tutup siang-siang nih. Saya buka, astagfirullahaladzim. Kok tertarik? Wah, jangan seperti itu, jangan. Jangan ucapnya istighfar tapi tertarik akhirnya masuk juga dalam warteg gabung. Alhamdulillah ini. Yang ngaku-ngaku sahur, pas siang-siang nangling di atas warteg. Maghrib mau buka puasa, mukbar. Pura-pura kausan, ya Allah. Sungguh luar biasa puasa tahun ini. Mudah-mudahan saya kuat dan puasa saya diterima. Puasa juga kagak lu. Siang-siang malam mampir pulang. Alhamdulillah. Makanya kita berdoa mudah-mudahan jangankan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, umat muslimin muslimat lainnya yang sahurnya, yang puasanya masih bolong 30, mudah-mudahan besok puasanya pol. Yang masih sering buat maksiat, kita doain saudara kita, diri kita, keluarga kita biar Allah jauhi dari maksiat. Yang masih suka main judi, kita minta sama Allah mudah-mudahan Allah hindari dari judi. Yang masih sering ninggalin sholat, mudah-mudahan Allah jaga sholat kita semuanya. Dan insya Allah yang belum haji tahun ini haji semua. Mau haji? Mau haji? Tapi dananya dititipin dulu sama menteri, sama pemerintah dititipin dulu. Mau haji? Jadi mudah-mudahan insya Allah Allah lancarkan yang pada pengen haji, yang pada pengen umroh. Yang malam hari ini juga lagi akikahan, siapa yang namanya? Yang lagi akikahan malam hari ini Ananda Muhammad Arkanza bin Bapak Jani Azwar. Mudah-mudahan Allah jadikan anaknya yang soleh. Amin. Saya kaget tadi ada 3 bayi, saya kira lahirnya barengan begitu. Bukan cuma sunat masal, lahir masal juga ada ternyata. Coba ramai itu anak bayi gitu. Jadi kita doain mudah-mudahan yang tadi pada keliling dia anak bayi, Allah jadiin anak yang soleh dan soleha. Yang belum punya keturunan, Allah banyakin keturunannya. Amin. Yang udah punya keturunan, udah banyak keturunan, Allah banyakin lagi keturunannya. Biar pada punya anak banyak. Banyak anak. Apa restorannya ya Masya Allah, Allah. Kita minta sama Allah ya anak kita, ya anak muda kita, Allah jadi ya Allah nih penerus bangsa. Subhanallah ya Allah, pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di hari esok. Tapi ingat, bagi para pemimpin
Semuanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap dari kita adalah pemimpin, bukan cuma RT, bukan cuma RW, bukan cuma ketua DKM, bukan cuma presiden, bukan cuma lurah, bukan cuma wali kota, gubernur dan sebagainya. Tapi setiap dari kita adalah pemimpin. Kalau kata Nabi kita, Nabi besar Muhammad, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap dari kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya pemimpin bagi diri kita masing-masing ataupun bagi keluarga ataupun bagi anak-anak. Mudah-mudahan Allah jadikan kita pemimpin yang adil. Dan mudah-mudahan Allah jadikan pribadi kita pribadi yang berkah, penuh keramat, penuh kemuliaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan guru kita, para guru Robi, Habib dan semuanya Allah berikan sehat afiat, panjang umur sehingga betul-betul bisa membimbing kita sampai kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya masih banyak yang mau saya sampaikan, unek-unek dalam hati. Masih banyak yang mau ingin saya sampaikan, tapi karena perut saya, tangki saya ini udah banyak bunyinya. Ibarat kalau bensin kayak udah mau udah begitu tuh kira-kira. Jadi mudah-mudahan habis ini semuanya pada kenyang. Ruhnya kenyang sama zikir, perutnya kenyang sama berkat. Pulang bapak ilmu yang manfaat, matinya husnul khatimah. Ya Allah, Allah tajal zaman hada zaman marhumah, wa taqabbal min ibadihi tafarruqa ma'suma wa la tajal fina wa la mina wa la ma'ana syakiyan wa la mahrumah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Maafin berdoain kalau banyak salah, banyak hilaf, banyak ucapan-ucapan yang kurang enak di dalam hati karena kita lagi bulan puasa. Insyaallah Allah samping kita sampai bulan puasa dan insyaallah semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum memasuki bulan Sya'ban ataupun bulan suci Ramadan, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah jadikan tahun ini menjadi tahun yang terang benderang buat kita, menjadikan tahun cahaya, tahun penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf terakhir dari saya, astagfirullah dan al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi tausiah agama yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ibnu Ihsan Minyati, Khadimul Majelis Alim Sumatera Mustafa Tangerang. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu serta hikmah dan ikhtibar dari apa yang beliau sampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari khususnya dan yang utama di dalam ibadah sholat kita, sholat 5 waktu sehari semalam. Amin ya rabbal alamin. Acara demi acara tentunya sudah kita laksanakan pada malam hari ini dan alhamdulillah dengan berakhirnya. Sebelum acara ini ditutup, nanti setelah penutupan oleh panitia, maka akan ditutup oleh rajapan oleh Khatibul Majelis Zikir Al-Fatih Banten dari Saudara Diki Firmansyah. Baiklah saudara-saudara, kami dari segenap panitia Hari Besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan Musyawarah Baitul Jannah dan segenap warga kampung Tanjung Jaya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan di sana sini, karena kami hanyalah manusia biasa dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kami sekali lagi mohon dimaafkan dan kepada Allah kami mohon ampun. Juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir, para jemaah kaum muslimin dan muslimah pada malam hari ini.
dengan hadirnya pada malam hari ini dan mengikuti acara ini dari awal hingga selesai, sehingga acara ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan untuk kedepannya acara ini tetap akan terlaksana sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali acara kami serahkan kembali kepada Ustaz Diki Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya awwalu bila ibtida ala akhiru bila ibtihaq, wassalatu wassalamu ala imam ya'ni syufai wal wafa kutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana rasulullah al-rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam khairid dawa li kulli saqamin wa rahmatan wa siwa wa sirri wa ila wa ala alihi wa sahbihi madama ta'ata wa sama amma ba'du. Ya syaratina rizal alhamdulillah. Minta waktunya sedikit karena kita minggu depan sudah melewati bulan Rajab. Jadi kalau kita nggak tutup lagi bersama-sama berzikir Rajab, meminta ampun kepada Allah, juga berzikir Rajab, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita diampuni segala dosa-dosa kita. Juga tiba-tiba saya teringat tentang kitab Fathul Mu'in. Nggak tahu betul-betul kitabnya Fathul Mu'in aja. Kalangan Syekh Zakaria Al-Jainuddin Al-Malibari. Kitab itu bernama Fathul Mu'in. Kalau orang-orang ngaji mah pasti ngerti yang namanya kitab Fathul Mu'in. Itu banyak menjelaskan tentang fikih agama. Fathul Mu'in, pintunya orang-orang yang beriman, pintunya orang-orang mukmin untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang menarik adalah syarahnya. Syarahnya itu ya Tolibin punya syarah yang namanya Ainat Tolibin, karangan daripada Syekh Abu Bakar Sato. Ya, Syekh Abu Bakar Sato itunya luar biasa. Juga menjelaskan tentang di beliau itu mengaji Fathul Mu'in, lalu membuat catatan-catatan kaki tentang fikih. Yang menarik di kitab tersebut adalah kisah seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah di kitab Ainat Tolibin itu. Ain itu artinya menolong. Tolibin itu para pencari ilmu, para orang yang ngaji. Jadi kitab ini membantu orang-orang yang mencari ilmu dan menolong orang-orang yang mana selalu istiqomah di jalan agama. Kita ambil momen ini untuk bisa ambil hikmah cerita yang di dalam kitab tersebut. Bahwasannya ada di kitab tersebut menceritakan seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala yang mana wali itu bermimpi melihat arwah-arwah di kuburan sedang berebutan makanan, sedang berebutan hadiah. Tapi wali ini menarik, ada seorang nenek-nenek, orang tua yang gak rebutan. Lalu wali itu nyamperin di alam arwah tersebut. Ini ada di kitab nih ceritanya. Ditanya ya, nenek kenapa gak rebutan gitu sama yang lain? Apa yang saya rebutan? Hadiah saya, makanan saya banyak. Buat apa saya rebutan? Karena anak saya selalu menghatamkan Quran dan memberi pahala ibadahnya kepada saya di alam kubur, sehingga Allah kasih di dalam. Jadi dia rebutan. Ditanya, anak kamu siapa? Akhirnya anak tersebut dikasih kabar oleh nenek yang di alam ruh di dalam kubur nih. Anak saya ini di kampung ini kerjaannya dagang ini, kerjanya cuma baca Quran, ibadah baca Quran sambil nunggu dagangan. Lalu wali tersebut bangun. Penasaran nih dengan mimpinya tersebut. Mimpi seorang wali 40-70 bagian dari kenabian. Karena banyak para nabi yang bermimpi mendapatkan
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita harus jaga-jaga mimpi, jangan dikit-dikit mimpi, jangan dikit-dikit mimpi. Karena para aulia, para anbiya itu mimpinya jarang, sekali mimpi punya makna. Nah, dibuktikan tuh mimpi tersebut oleh wali, dijumpai itu benar. Anaknya pedagang di pasar, pekerjaannya baca Quran, ibadah, dipahalain buat ibunya. Akhirnya ditanya, "Kau punya ibu fulan bin fulan ya?" Oh, nah disitulah keramatnya aulia, bahwasannya kabar di alam ruh, di alam mimpi terbukti di alam nyata. Nah, mudah-mudahan kita dapat mimpi-mimpi yang bagus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, berbulan-bulan kemudian lanjut di cerita kita tersebut, bahwasannya mimpi kembali nih wali tersebut. Anehnya nenek-nenek tersebut ikut rebutan dalam hadiah di alam ruh, makanan di alam ruh. Singkat cerita, ya nenek kemarin dia rebutan, terus sekarang rebutan bulan-bulan sekarang. Akhirnya nenek tersebut, "Wahai wali Allah, ya Syekh, anak saya udah wafat. Sekarang nggak ada yang nerusin baca Al-Qur'annya, ibadahnya yang buat kita, saya khususnya neneknya, orang tuanya di dalam kubur." Pas bangun disamperin, betul si pemuda tersebut telah wafat. Artinya ibrah dalam cerita tersebut bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita sebagai umatnya selalu bersilaturahmi, bukan hanya yang hidup, yang wafat juga menunggu bagian daripada ibadah kita di alam dunia. Kenapa? Nabi sendiri menjaga hubungannya kepada para sahabat Ahlul Badr, Ahlul Hud, yang mati dalam keadaan perang. Nabi sendiri menjaga hubungannya dan mengirim doa. Nah, kita momen bacaannya, kita kirim Fatihah, ya, dari ibrah cerita tersebut untuk orang-orang tua kita, untuk keluarga kita. Siapapun yang di sini pasti ada keluarga yang telah wafat. Jangan lupakan itu. Kalau kita lupakan, naudzubillah, kita pun akan dilupakan setelah wafat. Tapi kalau kita ingat keadaan mereka di alam ruh, maka kita setelah wafat, insya Allah ada generasi seterusnya yang akan mengingat kita dan mengirimkan doa kepada kita. Dan tujuan kita mengembangkan anak keturunan untuk mengestafet doa-doa dari Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan kepada kita sendiri nanti yang meraih hasilnya. Shallallahu alaihi wasallam. Dan pasti Aina Talibin ini di situ nggak diteruskan namanya siapa. Yang pasti si Abu Bakar Sato sendiri, karena beliau sendiri Sayyid keturunan Hasan, Sayyidina Hasan bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Biasanya orang-orang pengarang kita kalau nulis gak ada nama, itu sebenarnya beliau sendiri yang alami. Cuman kayak saya Imam Ghazali, banyak kisah-kisah yang menceritakan tapi gak disebut namanya. Anak ketawaduan yang nulis bahwasanya mendapat Islam pengalaman tersebut supaya diangkat-angkat sama orang. Tapi kita yang mengerti sebagai orang yang mengaji kitab kepada guru. Yang mudah-mudahan wabil khusus siapa orang tua-tua kita, siapa guru-guru kita, siapa ibu-ibu kita, nenek-nenek kita, suami atau istri yang telah pulang, anak yang telah pulang, siapapun, bayangin wajahnya, lalu sebut namanya, kita baca bareng-bareng Fatihah ini untuk menghadiahkan pahala majelis di malam hari ini untuk mereka yang mengalir kepada kita. Alhamdulillah walakuliniyah salihah wa ila ruh abarina wa umahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina bidini ma'alufi wa afiyah wa jamil mu'minina wa muslimina وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, jangan lupa besok hari Senin kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ disunahkan kita berpuasa, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang orang yang berpuasa di hari 27 Rajab itu sama pahalanya dengan 60 bulan. Orang puasa besok Senin nih dengan niat puasa 27 Rajab pahalanya 60 bulan. Berapa 60 bulan itu? Hah? 5 tahun cicilan mobil lunas. Ya, 5 tahun buat cicilan mobil itu. Ya, mudah-mudahan kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laki perempuan tua muda, niat puasa baik, mudah-mudahan dapat ganjaran 5 tahun dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti kita disukai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di situ ada waktu-waktu mustajab. Itu hari Senin 27 Rajab, Nabi yang bilang ada titik-titik di mana kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah tolak kita punya doa. Allah akan ampuni kita punya dosa, Allah akan ringanin kita punya beban, Allah akan angkat derajat kita dalam kesusahan kita menuju kesenangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul dzikri fa'alaman lahu.
نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وعبدك وصدقته أعوذ بك من شر ما صنعت وأغفر جميع نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وعبدك وصدقته أعوذ بك من شر ما صنعت وأغفر جميع نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله رؤوف رحيم رؤوف رحيم سبحان الله رؤوف رحيم سبحان الله رؤوف رحيم رؤوف رحيم سبحان الله 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 سبحان الله رؤوف رحيم 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 سبحان الله بكل حظنا ولا خلقه ورضا نفسه وزناد عرشه اغفر لنا
warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Mar, nih, mana mau makan dulu? Sampai luar ya, sampai luar ya, sampai luar. Ah. Woi, tuan rumah makan. Tidur.